pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kabarnya baik-baik saja. Sudah lama kita tidak bertatap muka. Mungkin kita berjumpa hari ini dengan melalui dan yang disebut dengan dalam jalan. Pada pagi ini, Ibu akan melanjutkan materi yang Ibu kirimkan pada minggu lalu. Itu tentang teks berita. Di dalam teks berita ini, kalian diharapkan bisa menentukan unsur berita. Setelah itu mendengarkan berita. Nah, lewat mendengarkan berita ini nanti kalian bisa menyampaikan kembali apa isi berita yang kalian dengar. Sebelum sampai kepada tugas tersebut, Ibu akan kembali mengulang materi yang Ibu kirim kemarin atau minggu yang lalu. Itu tentang berita. Nah, di sini definisi berita bisa kamu baca pada materi yang dikirim, itu tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di dunia. Jadi peristiwa-peristiwa apapun bisa kita dapat lihat atau dapat dengar melalui berita. Misalnya contoh terjadinya gempa bumi Jepang. Dalam berita ini kita tahu, ternyata di Jepang telah terjadi gempa atau terjadi suatu peristiwa. Penyampaian berita ini disampaikan melalui dua cara, secara langsung dan secara tak langsung. Secara tak langsung ini kita bisa mendengar atau menonton, contohnya lewat TV, radio, atau internet. Dan yang kedua, secara tak langsung yaitu lewat tulisan, yaitu lewat media cetak. Yaitu salah satunya ada koran, bisa juga dalam majalah. Di sini, selain berita yang disampaikan, di dalam setiap berita itu ada yang namanya unsur berita, agar berita itu bisa tersusun, terbuat secara rapi, mudah dipahami. Itu ada beberapa unsur yang harus ada dalam sebuah berita. Ada pun unsur berita itu ada 6, yaitu 5W plus 1H, atau yang dikenal dengan aksioma. W yang pertama yaitu what atau apa, yaitu peristiwa apa yang terjadi atau yang menjadi objek berita. Misalnya diberikan contoh tentang berita tsunami atau banjir di Jepang, maka yang jadi objeknya dan yang diberitakan istilahnya adalah peristiwa banjir di Jepang. Yang kedua, where, di mana. Nah, where atau di mana ini menjelaskan tempat kejadiannya di mana. Ya, kalau tadi peristiwanya di Jepang, maka disebutkan di Jepang. Yang ketiga, when, kapan. Kapan ini menjelaskan waktu terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Nah, waktu ini tidak hari, tanggal, jam, bisa juga menggunakan apa? Saat, misalnya waktu tengah malam, dini hari, kemarin. Jadi tidak harus jelas tanggal jam harinya. Bisa juga disebut waktu yang lalu, dini hari, tengah malam yang lalu. Bisa menunjukkan waktu atau kapan terjadinya peristiwa tersebut. Terus yang keempat, who, siapa. Nah, unsur yang keempat ini, who, itu mencakup siapa atau orang yang terlibat di dalam berita tersebut. Jadi ini menjelaskan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut atau peristiwa di dalam berita tersebut. Yang kelima, why, mengapa. Nah, mengapa ini menjelaskan mengapa sampai peristiwa atau kejadian di dalam berita itu terjadi. Itu mengapa itu menanyakan sebab. Misalnya banjir, kenapa banjir itu bisa terjadi? Kenapa tsunami itu bisa terjadi? Pasti ada sebabnya. Jadi kalau banjir mungkin masyarakat membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, sehingga mengakibatkan banjir. Satu hal yang paling terakhir atau itu bagaimana? Ini menanyakan akibat.
dari sebab ada akibat. Nah, akibat dari peristiwa itu apa? Bisa dari banjir, mungkin korbannya berapa orang, terus korbannya harus mengungsi di mana, itu mendapatkan apa? Akibat. Yang kedua ini sebab. Maka terjadi peristiwa dan kalau ini akibat dari peristiwa. Ini sudah sedikit penjelasan dari Ibu mengenai materi yang kemarin Ibu kirimkan. Ya, jadi untuk memperjelas kalian agar kalian nanti bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Karena di sini kamu tidak hanya mendengar atau membaca, ya, itu disebutkan nanti kamu bisa menulis berita. Tugas yang berikutnya adalah yaitu kamu mendengarkan, ya, mendengarkan suatu berita lewat media. Ya, medianya media elektronik, bukan media cetak. Ya, karena mendengar beda dengan membaca. Ya, memang judulnya membaca, tapi ini tugasnya adalah mendengar. Itu sesuai dengan kemarin, video kemarin. Ya, membaca dan di sini tugas kalian adalah memilih satu stasiun TV atau radio. Ya, memilih satu stasiun TV radio apa? Di sini nanti kamu sebutkan misalnya stasiun TV RCTI atau radio Sonora. Ya, jadi salah satu. Nah, nama acaranya ini nanti kalau di televisi mungkin apa breaking news atau yang sekarang itu time news ada juga. Biasanya kan pilih nanti apa acaranya. Terus waktu atau tanggalnya kamu sebutkan tanggal kamu mendengarkan atau menonton televisi tersebut. Ya. Terus jam siaran atau jam tayang. Ya, kalau dia radio berarti jam mendengarkan jam berapa. Kalau di televisi itu mungkin jam siaran atau jam menontonnya jam berapa. Dan selanjutnya isi berita. Nah, isi berita ini artinya kamu menyimpulkan berita yang kamu dengar. Tentang apa berita tersebut kamu simpulkan dalam beberapa kalimat. Ya, kamu simpulkan dalam beberapa kalimat. Ya, dari hasil kamu berita itu kamu simpulkan isi beritanya. Ya. Terus yang keenam, pendapat atau tanggapan. Di sini pendapat atau tanggapan kalian mengenai berita tersebut. Ya, jadi kalian mempunyai tanggapan sendiri, ya, mengenai berita tersebut. Oh, bisa tentang banjir, tanggapannya oh dengan adanya berita ini kita sebagai masyarakat harus lebih hati-hati, ya, lebih mencintai lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, ya, agar tidak terjadi banjir. Ya, jadi kamu harus punya pendapat atau tanggapan dari berita yang kamu tonton atau mendengar. Kira kalian paham yang dijelaskan, ya, atas perhatiannya. Mengucapkan terima kasih.